Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk malam hari ini oleh anugerah Tuhan kembali untuk dapat bersama-sama beribadah dalam wadah ibadah doa malam kita. Mari kita akan awali dalam ibadah kita malam hari ini, namun terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini. Kemurahan Tuhan senantiasa melimpah bagi hidup kami bersama. Terlebih sebentar dalam ibadah doa malam kami, pimpin kuasai setiap hati dan hidup kami bersama. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, amin. Sungguh menakjubkan,
lebih dari semaya ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Lukaku murma akan Engkau, lukaku murma akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku akan Engkau. Lukaku hormat akan Engkau, lukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku makan Engkau. Lukaku hormat, lukaku hormat akan Engkau, lukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku akan lukaku hormat, lukaku hormat akan Engkau, lukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, lukaku akan Engkau, lukaku makan Engkau, lukaku akan Engkau. Haleluya. Syukur kami bersyukur dalam kemurahan kami memuji. Haleluya. Bersyukur padamu ya Tuhan, ya Allah, ya Yesusku. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, ampuni segala kelemahan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
masa batin dan hati kami Tuhan, kami memuji dan menyembah, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Allahku. Yesus kuatkan kami. Memuji kebesaran, kasih-Mu besar melimpah atas kami, Yesus. Jamah hidup kami, kuasai batin dan hati ini Tuhan. Celikkan hati kami untuk mengerti kehendak dan rancangan-rancangan. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Hidup kami Bapa, jamah hati kami untuk menyembah Yesus. Dalam nama-Mu ya Bapa, ya Tuhan,
jamah kami Bapa, kami memuji dan mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Biar malam hari ini kita rindu untuk bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, untuk jam-jam ibadah yang masih secara online, secara virtual, biar Tuhan berkati. Terlebih juga malam hari ini kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, biar Tuhan lawat, untuk kota kita Lamongan, biar juga Tuhan berkati. Bahkan kita bersama yang berdoa malam hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tangga masing-masing, biar kita bersama tetap dalam kemurahan Tuhan. Malam hari ini dipersilakan Ibu Lea untuk menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kami dapat melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan baik. Bahkan pada malam hari ini Tuhan Yesus memberikan kami kemenangan untuk kami kembali beribadah, berdoa malam setiap hari Rabu. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan karena gagah dan kuat yang kami miliki, namun atas segala kebaikan Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan kami. Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kiranya Tuhan sempurnakan, biar menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadikan kekuatan yang baru bagi kami semua yang memuji dengan kesungguhan hati kami Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan ampuni kami semua, jika kami kurang bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga kami mohon ampun
atas segala dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami, bahkan yang ada dalam tutur kata kami. Tuhan ampuni, layakkan kami. Kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, agar dosa-dosa kami tidak menutupi setiap doa-doa yang akan kami naikkan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. GPPS Shalom Lamongan kami serahkan padamu Tuhan. Jam-jam ibadah yang ada Tuhan berkati. Baik doa malam seperti pada malam hari ini, baik ibadah kaum muda remaja, baik ibadah raya setiap minggu jam 8 pagi, maupun ibadah sekolah minggu setiap minggu jam 4 sore. Walaupun semuanya masih secara online, masih berjarak antara pelayan Tuhan dan jemaat yang dilayani. Biar kiranya Tuhan, ibadah kami yang secara online ini tidak mengecewakan kami, melainkan kami boleh lebih lagi tekun, setia di dalam membangun iman kami, di dalam kami beribadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Biar kiranya kami dapat membangun mezbah Tuhan, hadir di tengah keluarga kami masing-masing, dengan pimpinan Tuhan, dengan tuntunan dari kami para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Semuanya boleh setia di dalam beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Bapak Ibu Gembala tempat ini. Untuk kesehatan Bapak Gembala terus kami mohon kemurahan Tuhan. Kami bersyukur berangsur-angsur baik, tetapi kami terus memohon kepada Tuhan untuk terus memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna agar dapat mengembalakan kami di tempat ini. Ibu Gembala yang mendampingi, yang merawat juga Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan kesehatan yang baik, kesabaran, bahkan pengurapan yang dari Tuhan, sehingga kedua hamba-Mu ini, baik Bapak dan Ibu Gembala kami dapat kembali bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Berkati para diakan penatua, berkati para pelayan pujian, pelayan musik, multimedia, kameramen, bahkan penerima jemaat, juga mereka semua yang tekun setia menjadi pendoa-pendoa syafaat, juga mungkin yang tidak terlihat sekalipun Tuhan, mereka yang membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan kami serahkan padamu, ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat bersatu hati, bergandeng tangan, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu semua pelayan Tuhan tempat ini, agar kehidupannya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang dilayani tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak, kaum muda remaja, dewasa, yang berkeluarga, dalam bahkan yang sudah lanjut usia, kami serahkan padamu Tuhan. Kiranya Tuhan jagai, lindungi mereka, bela mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan, baik yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati agar mereka semua dapat terus merasakan kasih dan anugerah yang dari Tuhan, sehingga mereka dengan setia beribadah, setia membangun iman mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan, agar mereka juga menyerahkan kehidupan mereka, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kuatkan iman mereka, agar mereka semakin teguh, mendekat, melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, yang saat ini dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan, yang saat ini Tuhan di dalam kelemahan iman, Tuhan tambahkan iman mereka, ingatkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk kota kami tercinta Lamongan, kami serahkan padamu. Curahkan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kami.
Juga kami menyerahkan untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah, untuk tenaga medis, para medis, juga untuk aparat keamanan TNI Polri kami serahkan padamu Tuhan, biar mereka dapat lebih takut akan Tuhan di dalam mengerjakan segala pekerjaan mereka dengan baik. Bahkan Tuhan berikan hikmat marifat daripadamu Tuhan, agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bangsa dan kota kami. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami semua yang ada pada malam hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, yang ada di kota Lamongan, di luar kota Lamongan, bahkan dimanapun mereka berada saat ini kami serahkan padamu, agar Tuhan kiranya kami terus hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya juga tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang disampaikan merupakan kerinduan Tuhan bagi kami, umat Tuhan, semuanya yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan sempurnakan, bahkan mungkin ada doa-doa yang belum kami naikkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan, semuanya akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Kembali kita pada kesempatan malam hari ini boleh bersama-sama dalam doa malam. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerahnya. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama sedikit kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun dan menguatkan kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita membutuhkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak atau memberikan tema firman Tuhan. Saya dan saudara sudah dilengkapi dengan perbuatan yang baik. Saat-saat seperti sekarang ini, banyak masalah yang kita hadapi, banyak kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, baik dalam menghadapi pandemi seperti ini maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilengkapi dengan segala perbuatan yang baik, mari itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan saya dan saudara dapat menjadi berkat bagi semua orang, bahkan dapat menjadi kesaksian yang baik, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam suratan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita, saya dan saudara hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Memang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi saya dan saudara sudah dilengkapi oleh Allah untuk segala perbuatan yang baik, karena Allah mau supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Saya dan saudara memang sudah diselamatkan hanya karena anugerah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah satu anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita pelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Saya dan saudara sekali lagi sudah dilengkapi dengan perbuatan yang baik. Mari kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita mau melakukannya bukan dengan terpaksa, bukan dengan setengah-setengah, tapi dengan kesungguhan hati kita. Seperti Rasul Paulus menasihatkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan, kita perbuat dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani kita yang tulus ikhlas, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan keterpaksaan, tapi sungguh-sungguh kita mau melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kita berbuat baik memang untuk sesama kita, tapi kalau itu kita lakukan seolah-olah kita berbuat untuk Tuhan, kita akan melakukannya dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Lalu kita juga melihat bagaimana nasihat dari Rasul Yakobus yang ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Ayat ini sudah sering kita baca. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, kita harus tahu ayat ini. Jangan mengira, ya. Orang Jawa mengatakan, asal aku tidak mencubit orang, pasti aku tidak akan dicubit. Ya. Hal itu sudah tidak berlaku di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mungkin zaman sekarang kita tidak mencubit, mungkin kita bukannya tidak akan dicubit orang, tapi mungkin mau dikerawuk sama orang, ya. Tapi zaman sekarang, ya, kesukaran, kesulitan semakin bertambah-tambah, kejahatan semakin merajalela. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus melakukan perbuatan yang baik. Kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, kita cuek, tidak mau berbuat apa-apa, jangan dikira kalau sudah diem, pasif, tidak berbuat apa-apa, ya berarti tidak berdosa karena tidak melakukan apa-apa. Tapi justru di sini Rasul Yakobus menegaskan kalau kita tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu berbuat baik tapi pura-pura tidak tahu, kita cuek, ya, itu sekali lagi sudah berdosa. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita yang sudah lahir baru, kita tidak mau lagi
melakukan dosa. Ya, sebab itu mari kita yang tahu bagaimana kita sudah dilengkapi Tuhan dengan perbuatan yang baik, mari itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja kepada saudara-saudara kita seiman, tapi kepada semua orang, ya, supaya perbuatan baik kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kita melihat contoh bagaimana seorang perempuan atau gadis kecil yang menjadi tawanan, tetapi imannya begitu luar biasa, ya, sehingga berani bersaksi dan melakukan perbuatan yang baik. Ya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ya. Tentunya kita semua sudah tahu cerita tentang Naaman, kisah tentang Naaman. Ya. Mari kita akan melihat sebentar bagaimana Naaman bisa sembuh. Ya, itu tidak lain karena kesaksian dari seorang gadis kecil yang menjadi tawanan, yang berani bersaksi dan dapat melakukan perbuatan yang baik ini. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gadis ini seorang tawanan, tetapi imannya tidak tertawan. Dia benar-benar memiliki iman yang sedemikian rupa, lalu melihat bagaimana tuannya yang sakit kusta. Memang Naaman adalah panglima Raja Aram, ya, seorang yang terpandang, ya, sangat disayangi oleh tuannya. Ya. Bahkan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi dia adalah seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Ya. Tentunya semua orang tidak mau, ya, sakit kusta. Ya. Tapi kita melihat kelihatannya pakai pakaian kebesaran begitu gagah, tapi sampai di rumah, ya, pakaian itu dilepas, ya, maka kelihatanlah kustanya itu. Ya. Dan di sini ayat 2 menjelaskan orang Aram pernah bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ya. Perempuan ini, perempuan tawanan ini menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya. Lalu ayat yang ketiga menjelaskan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Ya. Gadis ini mungkin melihat tuannya yang sakit kusta seperti itu, ya, mungkin hatinya penuh dengan belas kasihan, ya, sehingga dia berani
berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dengan kesaksian gadis ini, ya, maka istri Naaman menyampaikan kepada suaminya, dan suaminya percaya dan berangkat, ya. Walaupun dalam proses ya, sempat Naaman ya marah, ya, tetapi kita melihat bagaimana akhirnya Naaman mendapatkan kesembuhan yang luar biasa, ya. Kesaksian iman yang kuat, ya, itu harus ada pada kita dan kita mau melakukannya. Walaupun perempuan ini, gadis kecil ini, ya, dia seorang tawanan, dia menjadi budak, tetapi hatinya penuh dengan belas kasihan, hatinya mau berbuat baik, ya, walaupun dia seorang budak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari apapun keberadaan kita, kita mau belajar seperti seorang perempuan atau gadis kecil yang menjadi tawanan ini. Tetapi imannya, perbuatannya yang baik tidak menjadi tawanan, tapi benar-benar dapat menjadi satu kesaksian yang indah. Ya. Demikian juga kita melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh Daud. Ya. Daud yang walaupun dikejar-kejar oleh Saul, tetapi Daud mempunyai dua kesempatan untuk dapat membalas Saul. Tetapi Daud tidak mau melakukannya karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Daud tahu bahwa bagaimanapun Saul adalah rajanya dan juga mertuanya. Ya. Saudara nanti di rumah bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 24 dan 1 Samuel pasal 26. Di situ Daud mempunyai kesempatan untuk dapat membalaskan apa yang dilakukan oleh Saul terhadap Daud. Tetapi Daud tidak mau melakukannya. Daud berbuat baik. Ya. Mari jangan kita membalas jahat dengan jahat, tapi kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan, kejahatan dengan kasih, ya, sehingga kehidupan kita dapat menjadi satu kesaksian yang indah dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kita melihat jemaat Tuhan yang mula-mula, ya, bagaimana walaupun penuh dengan aniaya, tetapi jemaat tetap bersatu. Jemaat tetap terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga jemaat Tuhan yang mula-mula disukai oleh semua orang. Ya, dan jumlah mereka semakin hari semakin dipertambahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara yang sudah dilengkapi dengan perbuatan yang baik, kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan tidak terpaksa dan dengan tidak kepura-puraan, saya yakin hidup kita juga dapat menjadi satu kesaksian yang baik. Nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah pada kesempatan malam hari ini firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini dapat terus menguatkan kita di saat-saat kesukaran, kesulitan tetap ada dalam kehidupan kita, melanda dalam kehidupan kita. Mari kita terus berbuat baik, jangan berbuat jahat seperti Nabal yang kasar, kaya tetapi kehidupannya penuh dengan kekerasan dan kekasaran. Ya, bagaimana juga kita melihat
Isabel, ya, seorang ratu yang jahat, pengaruhnya kepada suaminya yang jahat. Biarlah kita sebagai seorang istri jangan sampai mempengaruhi suami yang berbuat jahat seperti Isabel. Ya, demikian juga kita melihat bagaimana istri Ayub, ya, suaminya yang sakit seperti itu tidak didukung, tidak dirawat, tetapi didoakan untuk mati. Jangan sampai ada kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Itu sudah harus musnah dalam kehidupan kita, karena saya dan saudara sudah dilahirkan kembali. Saya dan saudara sudah menjadi tita yang baru, hidup yang baru, dan kehidupan yang lama sudah kita tinggalkan, dan kehidupan kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, sungguh malam hari ini kami boleh bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti terus mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh bersyukur Engkau sudah melengkapi kami dengan segala perbuatan yang baik. Biarlah saat-saat yang sulit, saat-saat pandemi seperti ini, kami tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Biarlah kami tidak membalas jahat dengan jahat, apalagi membalas yang baik dengan yang jahat, membalas kasih dengan kebencian. Tuhan, singkirkan itu dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus berbuat baik, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, Kau memberkati, sehingga kami dapat melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami akan sanggup melakukannya. Dan kami yakin kalau kami melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus akan menolong, menyertai dan memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini anak-anak-Mu yang sudah bersama-sama mengikuti dalam doa malam, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Mungkin di antara kami ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka-mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan Kau juga jamah. Tuhan pakai dokter yang menangani, sehingga sakitnya cepat dapat disembuhkan, dapat kembali pulang ke rumah bersama-sama dengan keluarga untuk bersuka cita. Tuhan terima kasih, terima kasih. Yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Yang dalam kekurangan, terlebih yang kekurangan iman, Tuhan tambahkan iman percayanya. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Kau berkati. Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang baru. Tuhan terima kasih Gembala kami yang baik. Jangan ada di antara kami yang dalam keadaan putus asa. Harapan kami kepadamu tidak sia-sia. Tuhan Kau angkat rasa putus asa kami. Biarlah kami terus berharap kepadamu. Harapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengarkan doa kami, doa-doa syafaat kami, doa-doa penyembahan kami. Tuhan sudah memberkati, menyempurnakan, sehingga semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, walaupun doa malam ini masih secara online, biarlah Tuhan kami tidak semakin lemah, tapi biar kami semakin kuat, kami semakin membangun iman kami bersama dengan keluarga kami, untuk kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Karena hanya dekat kepadamu itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Malam hari ini
Masih banyak doa-doa yang harus kami naikkan di hadapan-Mu, tapi Engkau jauh lebih tahu dari hidup kami. Tuhan, apa yang belum kami doakan dan itu merupakan kebutuhan kami, Tuhan Yesus pun sudah memberkati dan melengkapi. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada dalam kesetiaan mereka, iman mereka. Tuhan, juga dalam keluarga rumah tangga mereka, Tuhan berikan keharmonisan, bahkan kebahagiaan, juga dalam pekerjaan, pelayanan, semuanya anak-anak-Mu. Tuhan memberkati satu persatu tanpa terkecuali. Terpuji nama-Mu. Malam hari ini kami akhiri doa malam kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti doa malam bersama pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap hari Rabu jam 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati. Amin.